fungsi-fungsi berikutnya akan saya sampaikan atau saya praktekkan dengan cepat saja karena cukup sederhana dan mudah untuk ditampilkan. Light pollution atau polusi cahaya, makin besar nilainya, artinya makin banyak cahaya yang berasal dari permukaan bumi yang mengarah atau mencemari bidang langit. Nilainya defaultnya dari Stellarium 2, tetapi dia bisa mengambil nilai dari database lokasi. Kalau misalnya kita aktifkan, berarti dia akan mencocokkan dengan nilai, entah ini ngukurnya berdasarkan apa. Di Bandung itu seperti apa? Coba kita nyalakan. Nah, ini Bandung harusnya 9. Jadi nilai default 2 itu terlalu optimis ya. Nah, ini tampilannya. Jadi objek-objek yang redup jadi hilang dari pandangan. Oke, kita matikan untuk kepentingan belajar. Kita anggap di Bandung langitnya masih bersih. Oke, nah lalu berikutnya ada option shooting stars. Kan selalu, bukan selalu ya, sangat lazim terjadi meteor. Terutama yang kecil, yang halus sekali. Nah, dia bisa menampilkannya si Stellarium dengan option shooting stars. Kalau kita geser slidernya, itu berarti laju munculnya itu makin besar. Oke. Misalkan saya naikkan. Nah, ini besar sekali ya. Sehingga di langit, ini maaf nge-lag, komputernya sudah tua dan sering digunakan sehingga udah uzur. Nah, ini dia. Setiap saat jadi terlihat. Nah, kalau defaultnya dari Stellarium, nilai terendahnya adalah 10. Oh, 0 ya. Tadi defaultnya 10, minimumnya, kalau 0 berarti tidak ada sama sekali meteor. Defaultnya dari Stellarium 10. Untuk estetika saja. Langsung saya lompat ke rubrik yang berikutnya. Tadi kan terkait galaksi, kondisi di ekliptika, dan atmosfer. Berikutnya bintang. Bintang kita bisa aktifkan, bisa nonaktifkan. Kalau diaktifkan bisa dengan absolute scale, defaultnya adalah 1, relative scale sekian, nah, dan ada twinkle. Nah, twinkle-nya ini maksudnya adalah seberapa sering dia berkelip-kelip, berkedip-kedip. Nah, tentu ini kan tergantung kondisi atmosfer. Jadi, memang bukan dari data yang nilainya fix, tapi untuk estetika saja bisa kita ubah-ubah nilainya. Makin kita naik nilainya, makin besar nilai parameter twinkle di sini, makin sering dia berkedip. Ini contohnya ada bintang di latar yang bisa dilihat di sekeliling window option-nya. Coba dari 0,2 saya jadikan 1. Nah, udah kelihatan tuh, ini udah mulai berkedip-kedip dengan lebih sering itu. Berarti atmosfernya bergerak-gerak lebih cepat, itu turbulensinya. Coba bisa nggak sampai 5? Nggak bisa ya, dia maksimum 1 rupanya. Oh, 1,1 masih bisa. Berhenti di 1,5. Oke, saya kembalikan ke nilai defaultnya 0,2. Baik, nah berikutnya ada limiting magnitude. Jadi paling redup berapa? 6,5 kan kira-kira batas kemampuan mata untuk melihat objek paling redup pada magnitudo 6 kira-kira. Nah, kalau kita aktifkan, nanti yang lebih redup daripada magnitudo 6 akan hilang dari bidang langit. Kita coba klik. Oke, belum terlihat efeknya. Mungkin di bagian bidang langit ini bintangnya pada terang-terang. Oke, coba di sini. Saya coba matikan limiting magnitude-nya. Tidak ada perubahan. Oke. Nah, nampaknya nggak terlihat efeknya. Oke. Silakan, saya butuh masukan dari teman-teman terkait dengan limiting magnitude. Nah, saya dalam bayangan saya ketika diaktifkan, maka bintang-bintang redup akan hilang dari pandangan.
Berikutnya ini hanya estetika saja, spiky stars, lalu labelnya seberapa banyak, yang kalau mau yang redup pun ditampilkan semua objeknya, jadi sering sebanyak mungkin ditampilkan labelnya, ya slidernya digeser, lalu namakan beberapa bintang punya nama-nama yang bermacam-macam. Udah di berbagai katalog dia punya nama, secara trivia pun dia punya nama yang beragam juga ya, bisa diaktifkan nama-nama bintang tersebut. Terakhir, paling bawah, ada berbagai macam proyeksi. Bidang bola langit itu kan membentuk bidang lengkung bagian dari bola. Tapi dengan stellarium ini dipaksakan untuk ditampilkan dalam bidang 2 dimensi persegi panjang, yaitu layar komputer. Nah, tentu dibutuhkan suatu rumusan untuk memproyeksikan bentuk 3 dimensi menjadi bentuk 2 dimensi. Nah, defaultnya si stellarium menggunakan proyeksi atau perhitungan stereografik. Masih ada yang lain, saya belum tahu apa penggunaan masing-masing jenis proyeksi yang lain ini. Baik, demikian dari kelompok A berakhir pada peragaan tab sky.